Halo Sobat Koperasi Kota Semarang. Sebagai anggota koperasi yang baik tentu kita harus tahu apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam berkoperasi. Agar aktivitas perkoperasian kita menjadi tenang, aman, dan tidak menyalahi aturan. Yuk kita mulai. Pembentukan koperasi. Koperasi dapat didirikan dalam bentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang dengan tujuan dan latar belakang ekonomi yang sama. Koperasi primer minimal didirikan oleh 9 orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi dengan tujuan dan latar belakang ekonomi yang sama. Koperasi sekunder minimal didirikan oleh 3 koperasi. Koperasi dapat memiliki unit usaha. Namun untuk koperasi simpan pinjam hanya boleh menjalankan satu usaha saja, yaitu simpan pinjam. Dalam penamaan koperasi harus sesuai ketentuan sebagai berikut. 1. Ditulis dengan huruf Latin. 2. Terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi dan jenis koperasi. 3. Belum dipakai oleh koperasi lain. 4. Tidak mirip nama lembaga negara, instansi pemerintah dan lembaga internasional. 5. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. 6. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Selain itu, koperasi yang dibentuk harus memiliki 1. Status badan hukum. 2. NIK koperasi. 3. Anggaran dasar koperasi. 4. Anggaran rumah tangga. 5. Peraturan khusus. 6. Standar operasional prosedur. 7. Standar operasional manajemen. 8. Nomor rekening dan NPWP atas nama koperasi. Apakah nama kamu sudah sesuai sobat? Rapat anggota koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Rapat anggota wajib dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus dan pengawas, untuk memimpin jalannya rapat anggota. Rapat anggota koperasi dinyatakan quorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1. Dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota. Jenis rapat anggota terdiri dari rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku dikenal dengan rapat anggota tahunan atau RAT. Beberapa tujuan diadakannya rapat anggota koperasi diantaranya adalah meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Rapat anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam rapat anggota. Hasil keputusan rapat anggota dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, paling lambat 1 bulan setelah tanggal pelaksanaan rapat anggota. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, minimal 2 kali atau lebih secara berturut-turut akan diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang. Nah itu tadi sobat, beberapa hal yang harus kita ketahui untuk tertib berkoperasi. Tentunya masih banyak lagi peraturan tentang perkoperasian yang akan kita bahas di video yang lain. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa.